Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ada pelaporan dan kalau perlu ada presentasi supaya kita bisa mengukur kemampuan anak, kompetensi anak yang mereka serap itu selama mereka berada di tempat magang. Nah, seperti dengan jurusan-jurusan lain seperti itu, Pak. Jadi dari cara anak-anak kita menjelaskan pada saat presentasi itu kita sudah bisa diukur bahwa anak ini betul-betul tahu apa yang mereka lakukan sehingga bisa mendeskripsikan dari apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada magang guru. Magang guru juga, kalau siswanya saja yang dibanggakan, khawatirnya nanti siswanya lebih pintar daripada gurunya. Sehingga guru pun juga harus bisa upgrade ilmu. Ya. Gurunya dulu, kalau saya sih Pak, SDM yang paling perlu ditingkatkan di dalam sekolah itu khususnya SMK itu adalah gurunya, SDM gurunya. Ya, jadi memang harus kreatif, inovatif. Guru-guru itu bagaimana untuk mencari atau mengupgrade ilmunya supaya bisa merealisasikan atau mentransfer transfer knowledge ke anak-anak gitu ya. Dari situ siswa bisa tahu dan bisa juga ada feedback dalam mengukur bahwa kemampuan guru saya adalah guru yang handal. Sehingga kami di dalam MOU itu tidak lepas bahwa ada magang guru dan itu akan kami gilir tidak serta-merta karena kita juga masih ada kelas lain yang harus kita handle di sekolah, Pak. Jadi mungkin misalnya dari jurusan Ibu Fitri ya ATPH ya tanaman pangan hortikultura itu mungkin satu periode yang rata-rata biasanya Ibu Fitri 1 minggu ya, magangnya 1 minggu paling lama 2 minggu, terus nanti balik 2 orang misalnya apa nanti dikirim lagi. Nah, teknisnya seperti apa? Otomatis kalau kita sekolah mengirim gurunya ke sini, ya berarti kan biayanya dari sekolah, ya Bapak Ibu. Demikian sebagai guru tamu dan semua biaya yang ditimbulkan mulai dari berangkat dan sampai tiba itu adalah ditanggung juga oleh sekolah. Nah, kalau guru kami ke sini yang mungkin akomodasi selama di sini mungkin ya bisa kita saling memberikan kontribusi ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu. Yang namanya kerjasama tentu ada plus minusnya seperti itu. Jadi Bapak berharap dari kami ya tentunya juga perusahaan ini akan menjadi berkembang dan bisa berkibar ketika Bapak bisa memberikan perusahaan ini bisa memberdayakan ya. Misalnya dari guru-guru seperti yang udah banyak dari perguruan tinggi apa ya, nah, itu lebih sip lagi bahwa perusahaan itu memang benderanya lagi berkibar, itu akan kelihatan. Dan memang kalau saya lihat di dalam aturan itu bahwa ada 8+I kalau kami itu. Jadi SMK itu harus tahu dengan industri seperti itu ya. Itu dari Kemendikbud atau Dirjen Vokasi. Nah, nanti siapa tahu nanti Pak SDL ke sini, Menteri Pertanian, boleh Bapak titipkan salam, kebetulan kan saya sedaerah dengan beliau ya Pak SDL. Nah, nanti program-program Bapak pun juga misalnya ada program-program yang mungkin perlu dikomunikasikan ya, dan mungkin itu agak gimana ya, ada
ada yang mungkin sekret yang misalnya ya Pak untuk kepentingan perusahaan supaya lebih maju lagi boleh. Karena beliau juga orang yang terbuka. Kalau Pak SYL itu, kalau memang melihat bahwa industri ini mampu berkembang, apalagi beliau itu adalah sangat perhatian dengan pendidikan. Nah, oleh sebab itu ya, di dalam kerjasama ini mudah-mudahan bisa berlanjut ya, bisa karena misalnya seperti ini Pak, kami mengirimkan siswa karena kita agar salah satu yang terpenting adalah pelatihan budaya kerja. Ketika anak-anak itu menguasai bagaimana budaya kerja yang ada di CP tempat mereka magang, dia akan ikut membawa nilai positif kembali ke sekolah. Itu Pak, itu yang saya lihat dan saya amati selama ini. Contoh untuk perikanan air tawar ya Pak. Kebetulan kami kerjasamanya adalah kalau di Sukabumi, Jawa Barat itu ada balai besar ya, balai besar budidaya ikan air tawar. Nah anak-anak kami itu kembali dari sana luar biasa. Kemudian balai besar yang ada di Kalimantan Selatan, Mandi Angin juga anak-anak kami itu, saya sampai terharu Pak, neteskan air mata. Ya Allah, padahal kalau saya melihat anak-anak saya sebelum berangkat itu ya, mampu tidak bisa selesai sampai 4 bulan 5 bulan. Ternyata alhamdulillah mereka pada saat presentasi, kebetulan saya juga mengadakan kunjungan ke sana ke Mandiang. Saya terharu melihat anak-anak itu begitu. Aduh, saya menganggap bahwa mereka udah pandai banget gitu ya. Dan budaya kerja itu udah meresap di hati mereka semuanya. Ya udah bisa mengambil budaya kerja yang ada di tempat magang. Sehingga perubahan karakter itu bisa kami rasakan ketika anak-anak itu sudah dilatih keluar. Nah, mohon tidak semuanya anak-anak kita itu bisa seperti itu. Tentu ada yang kalau bahasa Banjar ya Pak ya, mucil-mucil ya. Apa ya kalau di sini Bu Fitri ya? Mucil juga ya. Dablek ya, dablek begitu ya. Kalau bahasa Jawanya entah, karena saya kan orang Sulawesi yang mengadu nasib atau hijrah ke Kalimantan Timur mencari sesuap nasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, karena di sana juga manusianya majemuk juga, penduduk Kalimantan Timur itu antara orang Jawa sama orang Sulawesi itu hampir sama. Gitu. Jadi kalau orang Sulawesi industri khususnya adalah dengan CP Aura Seed Indonesia. Nah, baru saya melihat wajah-wajahnya tadi, wah ini luar biasa banget ini, kita bisa bekerja sama dengan CP Aura Seed ini, luar biasa ya. Tambah lagi mbaknya yang cantik datang menjemput kami, luar biasa. Alhamdulillah ya, dengan mbak-mbak, dengan apa ya, pendamping bapak dengan tengah pasti kita memilih orang-orang yang cerdas, yang ganteng, yang cantik. Nah itu yang kita perlukan ya. Nah jadi selain memperhatikan diri ya mbak ya, tentu yang nomor satu adalah kompetensi diri ya. Pasti sama di industri, mengutamakan yang utamakan adalah kompetensi yang kita miliki sesuai dengan keahlian. Karena nggak mungkin jurusan pertanian terimanya dari teknik listrik. Saya mau kerja apa Pak, mau belajar apa gitu ya Pak. Ya mungkin bisa, tetapi itu aduh stepnya panjang banget gitu ya Pak. Ya, Pak, panjang banget ya prosesnya. Nah itu di dalam dalam MOU yang tertuang di dalam MOU. Masih ada Bu Fitri yang masih dituangkan selain magang guru, magang siswa, siapa tahu juga nantinya bisa yang melihat, yang melirik siswa-siswa kami yang memang potensi dan memang ada kuotanya, ada formasinya, ya jangan lupa ya Pak ya, saya titip mungkin bisa satu. Tujuannya apa? Sebagai kebanggaan kami dari SMK 9 bahwa itu anak-anak kami sudah praktek di sini, saking bagusnya sehingga perusahaan itu, karena yang menerimanya adalah perusahaan yang bonafit, CP yang bonafit. Ketika anak-anak kami diterima itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa buat kami sebagai kepala sekolah, gurunya gitu. Dan terkhusus secara umum adalah SMK Negeri 9. Dan tentu itu gaungnya tak akan kemana-mana, khususnya ke saling menambah silaturahmi seperti itu Bapak. Jadi otomatis kalau nanti anak-anak kami ada di sini ya tentunya pasti ada guru pembimbing kami yang akan monitoring. Dan saya satu terkesan tadi yang Bapak sampaikan bahwa perusahaan ini sudah ISO ya Pak ya, luar biasa. Karena saya juga dari SMK 6 itu adalah
ISO. Pada saat saya di sana itu kan setiap 6 bulan ada surveillance ya Pak ya. Ya. Kalau kami di sana setiap 6 bulan itu surveillance dari daerah, kemudian untuk 1 tahunnya itu dari surveillance dari pusat. Jadi itu kan kita dikasih bintang ya Pak ya. Nah kalau bintang 1, bintang 2, bintang 3, tapi bukan bintang 7 buat saya ya Pak ya. Nah itu seperti itu saya, dan memang itu terukur Pak. Ketika kita itu ISO, semuanya itu berdasarkan standar operasional prosedur. Apa-apa kita melakukan itu berdasarkan. Jangankan itu, kalau kami di sekolah dulu Pak, saya di SMA mau pindahkan anak karena sudah di SOP-nya bahwa tidak bisa menerima siswa yang masih di dalam kota Samarinda. Jadi tidak ada perpindahan, kami tidak pernah menerima siswa pindah dari dalam kota Samarinda, kecuali dia dari daerah lain, kabupaten lain, baru itu kami bisa terima. Dan ada beberapa karena kami juga binaan pada saat itu, binaan PT Trakindo ya, jadi ada kelas namanya kelas koop. Nah betul-betul luar biasa. Yang menyeleksi, yang melakukan seleksi itu adalah dari perusahaannya. Nah suatu saat nanti ini bisa juga bekerja, pada saat ini bekerja sama dengan SMK 9, ada kelas koopnya CP Aura Seed Indonesia, namanya kelas industri. Nah untuk pertanian Pak, itu tidak bukan hal yang tidak mungkin untuk kita